Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anakku semuanya, para pembelajar fisika yang hebat luar biasa. Ketemu lagi dengan saya, Imam Abdul Syukur dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Kali ini kita akan belajar bersama-sama memahami konsep tentang kapasitor. Apa sih kapasitor itu? Apa juga dengan kapasitansi? Besaran apa saja yang mempengaruhi nilai kapasitas suatu kapasitor? Sekaligus, kita juga akan mencoba menerapkan beberapa perumusan yang ada di kapasitor melalui simulasi dari PET. Ingat bahwa fisika itu mudah, fisika itu menyenangkan, fisika itu memang asik. Oke, anak-anakku semuanya, udah siap ya? Ayo kita mulai. Yes, pasti bisa. Baik anak-anakku, para pembelajar fisika yang hebat luar biasa. Kali ini kita akan memberikan simulasi dengan menggunakan bantuan PET ya, untuk menjelaskan bagaimana konsep sebuah kapasitor ya. Kapasitor kali ini yang kita bahas adalah kapasitor keping sejajar. Nah ini ada dua keping sejajar yang terpisah pada jarak, di sini tertulis jaraknya adalah 6 mili. Kemudian luas masing-masing sama, yaitu sebesar 200 mm persegi. Kemudian kedua ujung-ujung keping itu dihubungkan dengan kutub-kutub baterai. Oke. Kemudian di sebelah kanan ini ada simulasi lampu. Nanti akan kita lihat apa yang terjadi. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita coba ini kita beri muatan, kedua keping kita beri muatan dengan cara menambahkan beda potensialnya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, ketika diberi muatan, maka otomatis akan timbul medan listrik. Ini ada kutub positif, maka di keping atas ini akan bermuatan positif, sedangkan yang terhubung dengan kutub negatif ini akan menjadi keping yang bermuatan negatif. Karena ada dua keping yang berbeda muatan, maka akan di tengah-tengahnya ini akan timbul medan listrik homogen ya, medan listrik. Oke. Nah, kemudian coba kita amati bagaimana kalau ini kita putus kemudian kita hubungkan dengan lampu ya. Oke. Iya, teramati ya. Anak-anak bisa mengamati bagaimana dengan lampu, bagaimana dengan muatan, bagaimana dengan medan listrik. Kita coba sekali lagi. Kita beri muatan, akhirnya terisi penuh masing-masing. Di sini ada keterangan, kapasitansinya adalah 0,30 picofarad, kemudian muatannya sebesar 0,13 picocoulomb, dan energi yang tersimpan adalah sekian. Oke. Kita coba sekarang kalau ini kita hubungkan ke sini. Yes. Iya. Anak-anak bisa mendeskripsikan apa yang kalian lihat ini dengan bentuk kalimat. Ketika keping sejajar dihubungkan dengan kutub baterai, maka ya, dia akan menjadi bermuatan. Kemudian timbul medan listrik. Kemudian ketika kita hubungkan di sini, ternyata lampunya bisa menyala. Kok bisa menyala? Kalau bisa menyala pasti ada energi. Nah, energinya tadi dari mana? Iya, dari sini. Dari keping sejajar atau kapasitor ini. Kemudian setelah energinya terkuras karena menyalakan lampu, dan kita lihat tadi lampunya makin lama makin redup sampai habis seiring dengan muatan yang ada di sini juga. Berarti kalau begitu anak-anak bisa menyimpulkan apa? Ayo. Bagaimana dengan fungsi ini, fungsi kapasitor? Iya, betul ya. Oke. Berarti fungsi kapasitor ini adalah untuk, ya benar, menyimpan muatan atau energi listrik sementara. Jadi ketika kita beri muatan, maka di sini akan bermuatan, timbul medan listrik, menyimpan energi sementara. Begitu kita hubungkan dengan lampu, maka energi dari kapasitor
itu akan terkuras habis, menyalakan lampu, dan makin lama makin redup seiring dengan jumlah muatan dan medan listrik yang di sini juga selesai. Begitu anak-anak ya. Baik. Jadi anak-anak bisa membuat kesimpulan kapasitor adalah berfungsi untuk gitu ya. Oke. Jadi anak-anak, setelah anak-anak bisa menyimpulkan dari kapasitor itu apa dan fungsinya untuk apa. Nah, sekarang anak-anak yang perlu diketahui, kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan itu yang kemudian kita sebut dengan kapasitansi. Simbolnya menggunakan C besar ya, kapasitansi, nanti satuannya farad. Nah, karena kecil maka sering digunakan mikrofarad, berarti mikro 10 pangkat negatif 6. Juga nanofarad, nano berarti 10 pangkat negatif 9 farad. Kemudian bisa juga pikofarad, piko itu berarti 10 pangkat negatif 12 farad. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita coba selidiki apa kira-kira faktor yang mempengaruhi kapasitansi suatu kapasitor. Dengan cara apa? Ya, kita mengubah-ubah. Bagaimana kalau jaraknya diubah? Bagaimana kalau luasnya diubah? Atau ini ada ruang daerah antara dua keping ini disebut dengan zat dielektrikum, zat yang terletak di antaranya. Kalau kosong berarti isinya adalah udara. Udara itu memiliki konstanta dielektrik 1. Ya, 1. Baik ya, ayo kita coba. Nah, sekarang saya taruh di sini, kita beri muatan begini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau jaraknya kita berbesar? Nah, anak bisa mengamati yang ada di sini, kapasitansi ya. Kalau jaraknya saya berbesar, ya, jaraknya diperbesar, ternyata nilai kapasitansinya, ya, betul. Kalau diperpendek, amati, oke, sampai maksimum. Oke, bisa ya? Berarti kesimpulannya, jarak dengan kapasitansi, ya, berbanding terbalik, betul. Berarti artinya kalau jaraknya diperkecil, maka nilai kapasitasnya akan menjadi lebih besar. Kalau jaraknya diperbesar, maka nilai kapasitasnya atau kapasitansinya menjadi lebih kecil. Oke, 1. Berikutnya yang kedua, bagaimana kalau ini luas? Kalau luasnya diperbesar, ya kita bisa melihat, ya. Jadi kalau diperkecil, yes. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, ada hubungan antara kapasitansi C dengan luas penampang. Betul. Jadi kalau luasnya diperbesar, maka nilai kapasitasnya akan juga lebih besar. Kalau ini diperkecil, nah luasnya diperkecil, nilai kapasitasnya juga menjadi lebih kecil. Itu yang disebut dengan sebandingan, berbanding lurus. Berarti kapasitas berbanding lurus dengan luas penampang. Oke? Berarti berbanding terbalik dengan jarak. Yang kedua adalah berbanding lurus dengan luas penampang. Gitu ya anak-anak? Nah, kemudian anak-anak bisa berliterasi bagaimana kalau zat diantaranya ini diberi zat yang bukan udara. Kalau di udara, nanti K-nya nilainya adalah 1. Nanti kalau diberi kertas, maka muncul namanya kapasitor jenis kertas. Kalau diberi elektrolit, ada ELKO, elektrolit kondensator, atau kapasitor elektrolit. Kalau diberi mika, juga namanya kapasitor jenis mika. Begitu anak-anak ya. Jangan lupa buat resume, buat catatan, kemudian turunkan menjadi satu persamaan. Satu rumus yang berkaitan dengan kapasitas atau kapasitansi dari satu kapasitor. Nah, anak-anak, kita coba pasang alat voltmeter untuk mengukur beda potensial pada ujung-ujung kapasitor. Nah, misalnya pada satu saat kondisinya seperti ini. Kapasitansinya tertulis 0,20 pikofarad. Nah, kemudian beda potensialnya 0,85 piko, berarti 10 pangkat negatif
12. Kemudian dikali V-nya 0,850. Nah, hasilnya apa betul sama dengan ini? Oke, silahkan dicek ya. Kemudian begitu juga dengan energinya. Energi berarti apa? Ya, W, betul, W. Rumusnya W sama dengan setengah C kali V kuadrat. Atau boleh juga setengah Q kali V. Silahkan coba dicek dengan data ini. Apakah benar hasilnya setara atau sama dengan ini? Mungkin ada pembulatan-pembulatan, nggak ada masalah. Ya. Sekali lagi anak-anak, silakan boleh gunakan kalkulator untuk ngecek. Kalau ini saya rubah begini misalnya. Oke. Yes. Oke, misalnya 0,16. Kemudian luasnya, yes, besarnya seperti ini. Silahkan cek kembali dengan rumus yang ada, apakah benar bisa mewakili ini. Oke, begitu anak-anak ya? Pasti bisa, mudah, fisika itu mudah. Pasti bisa. Begitu anak-anak, terima kasih, tetap semangat, luar biasa. Jangan lupa selalu berbuat kebaikan dan senyum untuk semuanya. Kita yakin pasti bisa. Saya bisa, saya harus bisa, saya pasti bisa. Yes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.